solution gitu ya. Kayak gitu. Nah, kemudian tadi nih logam kebanyakan bentuknya padat ya. Setuju nggak? Logam itu semuanya padat atau kebanyakan padat? Wujudnya Kebanyakan Padat. ruang, Kebanyakan padat. kebanyakan padat ya. Tapi ada satu kan logam yang wujudnya cair dalam suhu ruang. Siapa? Merkuri. Merkuri. Pak. Kalau non logam bentuknya apa? Unsur non logam bentuknya Bisa padat, padat, bisa gas, bisa Bisa gas. cair, bisa juga bisa gas. cairan. Betul, betul ya. Yang menentukan dia wujudnya padat, cair, dan gas itu apa? Eh, titik leleh. Bukan. Nah, Yang menentukan dia wujudnya cair, jenis padat, gas gitu. biji. Pernah dengar ini nggak? Gaya antar molekul. Energi kinetik molekul bukan Pak? Ya, kinetika molekul bisa lah. Tapi kayaknya kurang tepat sih. Gaya antar molekul ya. Jadi kan sebenarnya kalau kita lihat wujud materi gitu ya. Wujud materi itu kan yang kita ketahui gitu ya. Ada 3 kan. Ada padat gitu kan ya. Cair dan gas. Kalau orang kimia kan ngelihatnya karena materi itu tersusun dari atom, molekul, atau ion gitu ya. Kan 3 nih penyusun materi itu kan. Atom, molekul, atau ion gitu. Nah, anggaplah si atom, molekul, ion ini kan partikel ya. Partikel ini kan tadi ada 3 ya. Atom, molekul, ion. Nah, biasanya kita visualkan dengan sebuah bola gitu ya. Bola gitu kan, bola pejal gitu kan. Nah, kalau dia wujudnya padat berarti kan si bola-bolanya ini tuh partikelnya berdekatan kayak gitu kan. Kalau cair agak renggang gitu kan. Kalau gas lebih renggang lagi gitu kan. Kayak gitu ya. Nah, jadi yang membedakan antara padat, cair, dan gas itu adalah jarak ya, jarak antar partikelnya kayak gitu ya, atau kerapatan bisa juga ya. Dari jarak itu kan bisa ditentukan juga kerapatan ya, jumlah atom per volume gitu kan ya. Nah, jadi itu bisa juga digunakan ya, padat. Nah, ternyata gaya antar molekul, ya betul. Ini maksudnya apa nih, Kang Miftah? Gaya antar molekul. Ya, jadi sebetulnya yang membuat dia bisa berdekatan, berjauhan, itu tergantung gaya antar molekulnya. Kayak gitu. Ya, gaya antar molekul nanti berujung pada, tadi ada teman kalian yang menjawab, titik leleh, Pak. Titik didih, Pak. Nah, besar atau kecilnya titik leleh, titik didih, itu berdasarkan gaya antar molekulnya. Kalau gaya antar molekulnya strong, kuat, kemungkinan besar titik didihnya juga akan tinggi gitu. Titik lelehnya juga tinggi gitu ya. Kalau misalkan gaya antar partikelnya ya, saya sebutnya partikel lah. Bisa itu atom, molekul, atau ion gitu ya. Gaya antar partikelnya kuat gitu kan, berdampak pada sifat fisiknya yang tadi, titik leleh, titik didih gitu kan ya. Kekuatan mekanik ya, itu juga bergantung pada itu ya. Nah, berbicara material padat, ternyata si padat ini teh bisa kita bagi lagi jadi 2 gitu ya. Padat teratur sama padat tidak teratur gitu ya. Ada yang padat teratur, jadi dia tuh berdekatan tapi posisinya tuh
rapih gitu. Ibaratnya kayak kalian ngebarisin tentara gitu. Tentara disuruh baris, pasti rapi gitu kan. Tapi kalau misalkan mahasiswa kelas kerjasama eh, FSI Unjani disuruh baris, nah insya Allah nggak akan rapi gitu ya. Pasti ada yang berkumpul dengan teman-temannya yang satu alma mater gitu ya, atau yang satu angkatan gitu kan. Jadi tidak rapi lah barisnya. Beda halnya dengan tentara gitu ya. Nah, padatan yang teratur kemudian nanti kita sebut sebagai kristal gitu ya. Sedangkan yang tidak teratur ya non kristal gitu ya. Non kristalin atau ada nama lainnya amorf gitu. Nah, ini nyambung ke yang sini. Padatan amorf dan padatan kristalin. Nah, tentu saja pasti ya dari sini ke sini memang sih dijelasin kristal itu apa, amorf itu apa, tapi dilihat dari subchapternya, sub-subchapternya lihat nih, kristal lebih banyak 7 ya. Dan ini ada teori-teorinya lah gitu ya. Tapi kalau yang amorphous state ini 1, 2, 3, 4 dan tidak membahas teorinya gitu kan. Kenapa demikian? Karena manusia lebih mudah mempelajari yang terpola gitu ya. Nah, kalau dia teratur berarti dia punya pola. Nah, kalau punya pola bisa kita pelajari gitu ya. Oh, ada, aman. Bukunya nanti saya kasih di ini ya, di Google Drive ya. Saya kumpulin ke apa Kang Restu atau Ibu Sopi, Teh Sopi, nanti silahkan di download ya. Karena kalian searching di Google juga sebenarnya sudah gratis ya. Sudah bisa. Mau Pak bukunya? Boleh ya, gratis ya. Nah, jadi seperti itu. Oke ya. Kemudian sampai sini dulu ya. Nanti memang ke depannya kita akan lebih banyak berbicara tentang kristal ya, padatan kristal. Tadi kan mostly apa material yang kita gunakan adalah wujudnya padat dan tidak sedikit juga material yang kita pelajari di dalam Harekayasa itu lebih banyaknya yang material kristalin atau kristal. Kenapa? Karena kita mudah gitu mencari benang merahnya. Karena ada polanya gitu kan. Yang amorphous juga ada pelajarannya. Ya ada. Cuman memang masih apa ya, tidak sekuat kristal lah gitu. Konsepnya gitu kan ya dalam rekayasa gitu. Jadi lebih banyak based on practice gitu ya. Kalau amorphous itu kayak gitu ya. Makanya di sini lebih banyak ke soldier processing, material gelas ya, semen, keramik juga memang ada sih yang bentuknya amorf gitu ya. Tapi kebanyakan keramik itu sebenarnya kristalin. By default ya, secara alami dia kemungkinan besar akan kristalin ya. Mineral-mineral alam kayak gitu kan, batu-batuan itu kebanyakan kristalin. Karena dia materialnya tadi teratur gitu ya. Kenapa bisa teratur? Karena dia keramik ini termasuk ke dalam senyawa ionik ya. Senyawa ionik itu kan sudah jelas isinya ada yang ion positif, ada ion negatif. Itu akan teratur dengan sendirinya lah. Jadi ibaratnya kita melempar gitu kan ya, melempar muatan positif negatif secara sembarangan, itu pasti positif sama negatif itu akan bertetanggaan dengan sendirinya. Jadi dia menyusun dirinya akan seperti itu polanya. Gak mungkin positif, 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 baru negatif, negatif, negatif. Nah, nggak bisa gitu ya. Jadi pasti dia akan mengatur sendiri gitu kan ya. Makanya kebanyakan keramik atau padatan ionik itu kristal gitu ya. Masuk kategorinya padatan yang teratur. Nah, balik lagi ke sini, kedua-dua. Di dua-dua ini kan ada
padatan ion, padatan logam, padatan kovalen, padatan molekular gitu ya. Nah, sebenarnya yang itu tuh dibahas ada di sini semua ya. Mulai dari padatan ionik ini yang kita sebut sebagai padatan ionik. Kemudian ada padatan logam ini ya. Ada padatan apa tadi? Eh, molekular atau padatan covalent network di sini. Nah, terus padatan logam juga ada lagi di sini sebenarnya. Jadi si larutan ini perlu kalian tahu dia juga sama ya. Ada yang wujudnya solid, liquid, dan gas, bukan ya? Nah, ternyata tidak sedikit juga orang-orang itu mencampur logam-logam. Logam ini dicampur dengan logam ini, ya jadi kuningan contohnya. Logam ini dicampur dengan logam ini, jadinya baja. Logam ini dicampur Di dengan alloy Kak. ya alloy betul. Nah, alloy itu di sini posisinya, ya di larutan padatan, kayak gitu. Kemudian apa lagi ya? Eh tadi teh apa? Oh ya, padatan kovalen, padatan molekular itu masuknya ke sini ya. Padatan kovalen network itu contohnya adalah eh, kayak air ya. Jadi pengennya eh, maksudnya air tuh kayak es batu ya. Es batu itu adalah contoh padatan kovalen network gitu ya. Jadi ada molekul-molekul kovalen gitu kan ya. Molekul kovalen tapi dia saling ada gaya antar molekulnya yang membuat dia berwujud padatan gitu ya. Molekul kecil ada gaya antar partikelnya atau molekulnya sehingga dia membentuk padatan. Tapi kalau yang tadi satunya lagi ikatan molekuler itu lebih banyak contohnya ke polimer gitu ya. Jadi polimer itu tanpa ada gaya antar molekul juga dia memang molekulnya sudah besar gitu ya. Kayak gitu. Nah, jadi di sini banyak ya. Nah, yang padatan kovalen ini tuh ya tidak sedikit juga banyakkan organik sebenarnya gitu ya. Kayak polimer gitu kan. Itu banyakkan senyawa organiknya dibanding anorganiknya gitu ya. Nah, sedangkan yang ini anorganik gitu. Jadi material memang kalau kita sebut anorganik semua ya enggak juga gitu ya. Ada organiknya kayak polimer gitu kan. Itu kan organik gitu ya. Karena ada ikatan karbon sama karbon. Kalau ada ikatan karbon-karbon udahlah itu mah senyawa organik kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan ada rantai karbon itu senyawa organik, kalau tidak ada ya senyawa anorganik gitu ya. Nah, mungkin sekarang jam berapa? Nah, 12 menit lagi ya. 12 menit lagi kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari gambaran sekilas tentang materi gitu kan ya. Apa sih yang dipelajari di pengantar kimia material, kemudian bukunya gitu. Ini saya simpan ya si materi atau kalian foto juga boleh lah. Gitu ya. Karena cuma satu slide juga sih. Nah, ini direkam ya, jadi kalau mau ditonton ulang juga bisa. Tapi sih jarang sih orang yang nonton ulang gitu. Oke? Mufki silakan. Pak, Ih, saya mau Mama, tanya, siap. kalau kristal pirit yang terbentuk di alam itu bentuknya sudah kubus sempurna tuh gimana bisa terjadi kayak gitu ya, Pak? Pirit, kubus sempurna. Sebenarnya tidak ada yang sempurna di dunia ini. Ya, balik lagi ya, material itu tidak ada yang sempurna. Kristal sempurna itu mustahil lah gitu ya. Agak susah lah kita dapatnya.
Karena nanti kalau kalian belajar termodinamika, itu setidaknya ada 3 hukum yang harus diikuti. Hukum 1, 2, dan 3, bahkan ada hukum ke-0 kan. Nah, si hukum ketiga ini nih yang bilang bahwa tidak ada yang sempurna gitu. Jadi yang sempurna itu adalah memang, jadi material yang sempurna atau zat yang sempurna itu adalah zat kristal gitu ya. Zat kristal yang bisa sempurna itu kalau dia dibekukan pada suhu 0 Kelvin. Nah, sedangkan sampai detik ini aja manusia belum pernah mencapai suhu 0 Kelvin gitu ya. Adapun alat yang pernah dibuat oleh dosen di MIT itu mentoknya di 10 pangkat negatif 9 Kelvin gitu ya. Jadi memang tidak mungkin ada yang sempurna. Nah, mungkin yang dimaksudnya kubus sempurna itu adalah memang kalau nanti ini sebenarnya materinya materi yang loncat ya, minggu depan atau 2 minggu ke depan. Jadi ketika kita belajar tentang kristal gitu ya, nanti kristal itu kita kelompokkan karena kita sudah bisa melihat pola-pola bagaimana sih si partikel itu tersusun di dalam padatan. Nanti kita bisa kelompokkan ya si kristal ini menjadi 7 sistem ya. Dari mulai kubus tadi contohnya ya dari Kang Mukfi ya, ada kubus, ada yang bentuknya balok. Jadi karena dia teratur, pasti kan ada unit cell atau eh, apa bagian terkecil yang kemudian dia diulang gitu kan, sama kayak polimer lah, ada monomernya. Jadi ada bagian kecil yang kemudian dia diduplikasi di 3 dimensi gitu kan, karena polanya yang teratur. Nah, si bagian terkecilnya ini atau sel satuannya ini tuh tadi dikelompokkan menjadi 7 sistem ya. Ada kubus, ada balok, ada macam-macam ya, ada tetragonal ya, balok yang alasnya persegi, ada monoklinik ya, triklinik dan lain sebagainya, heksagonal ada ya, rombohedral dan seterusnya. Kayak gitu ya. Nah, jadi balik lagi. Kenapa? Nah, nanti kita akan jelaskan di sana. Kenapa sih yang satu kayak misalkan saya tunjukin sebuah ini ya, sebuah periodic table tapi yang ada bentuk kristalnya. Sebentar. Safari. Nah, ini saya buka dulu bentar. Eh, Saya coba share screen. Ini apakah terlihat? Ya, Pak. Terlihat ya? Terlihat, Pak. Terlihat. Nah, ini Terlihat, adalah Pak. sifat alam. Ini given ya. Jadi kenapa besi bentuknya adalah kubus? Ini tadi ya. Kenapa mangan bentuknya kubus? Ini given. Bawaan alam. Nah, tapi kan yang namanya sains kan mencoba mencari tahu ya. Kenapa sih dia bentuknya kubus gitu kan ya. Kenapa sih yang satu bentuknya heksagonal? Nah, sebenarnya ini pakai teori pengemasan ya. Ibaratnya kalian punya kelereng ya, kelereng yang kecil sama yang besar ya, terus kalian susun misalkan ya sedemikian rupa kayak gitu. Nah, dia itu apa namanya? Susunannya seperti apa? Nah, itu berdasarkan teori pengemasan gitu ya. Kenapa dia bentuknya kubus? Balik lagi, tergantung dari ukuran atomnya ya. Radius atom itu mempengaruhi kayak gitu ya. Jadi radius atom dari Fe, dari Mn, dari Cr itu mempengaruhi bentuknya seperti ini begitu ya. Kobalt kenapa heksagonal gitu ya. Terus ada yang monoklinik, ortorombik.
Tapi dari sekian banyak bentuk, balik lagi gitu ya. Kita memang mau pelajari yang teratur lebih mudah ya. Dan yang kita pelajari juga yang dicontohkan di kelas itu biasanya yang bentuknya kubus. Kenapa? Karena parameternya cuma satu gitu ya. Cuma ada sisi doang kan. Sisinya sama semua gitu kan. Dan sudutnya sama semua 90 derajat ya. Nah, jadi parameter kristalnya gampang lah gitu. Parameter kristalnya satu sisinya, kemudian sudutnya juga kita bisa abaikan karena semuanya 90 derajat. Kita mulai dari hal yang sederhana, kita pelajarinya dari kubus dulu nanti gitu ya. Nah, nanti kita akan telusuri ya material-material yang kubus itu akan kita explore gitu ya. Kok yang ini gini, kok yang si besi ini kenapa sih besi massa jenisnya sekian gitu ya. Kenapa sih Mn massa jenisnya sekian? Nah, dari teori pengemasan ini kita bisa menghitung ya massa jenis teoritis ya, kerapatan teoritis kayak gitu. Cuman ya memang balik lagi kalau misalkan hasil pengukuran dengan hasil perhitungan sama persis, itu baru disebut material sempurna tadi, kubus sempurna tadi ya disebutnya, kristal sempurna lah gitu. Tapi sejauh ini pengamatan saya gitu ya, tidak pernah ada ya hasil perhitungan teoritis dengan hasil pengukuran langsung itu nilainya sama gitu. Ya di samping ada ini ya eh, apa ketelitian dari pengukuran, ada error dari pengukuran gitu ya. Tapi ya tadi tidak pernah ada yang kristal sempurna. Nanti kita akan jelasin ya di pertemuan kesekian mungkin ya ada yang disebut sebagai defect kristal, cacat kristal. Jadi kristal yang kita buat, yang kita temukan di alam itu pasti ada cacatnya gitu. Nah, cacatnya kita pelajari gitu. Kenapa? Karena dari cacat ini tuh muncul sifat-sifat yang justru malah kita inginkan gitu ya. Misalkan contohnya penelitian saya tuh ada senyawa keramik ya, misalkan ada keramik, dia itu kalau nggak ada cacatnya gitu ya, dia bersifat poor conductor gitu ya. Jadi konduktor yang jelek gitu ya. Tapi kalau kita kasih cacat dengan sengaja, malah jadi bagus gitu ya sifat konduktivitasnya gitu. Nah, jadi makanya ada ilmu tentang cacat kristal. Kenapa? Karena itu bagian dari rekayasa atau desain material. Boleh silakan Alisa minum dulu. Pak, saya mau bertanya, Boleh. kenapa kalau dry ice itu kan dia dari padat ya Pak? Kalau pas bentuk bekunya tuh, dia tuh nggak mengalami perubahan ke yang cairnya gitu. Bagus Sedangkan pertanyaannya. kan kalau es batu tuh kan langsung padat mencair gitu ya Pak. Sedangkan kalau dry ice, tahu saya dari yang saya baca dia langsung jadi gas. Itu kira-kira emang pengaruhnya apa Pak, Mas? Oke. Nah, ada yang disebut sebagai diagram fasa zat. Pernah lihat diagram fasa zat? Contohnya, nih saya tunjukin ya. Fasa phase diagram of water. Dan satunya lagi phase diagram of carbon dioxide. Yang water dulu. Saya buka di tab baru. Oke, ya. Ini adalah diagram fasa untuk air, ya. Kalian bisa lihat di sini, ya. Yang garis-garis tebal ini disebut sebagai garis. Ada yang tahu garis apa namanya? Yang garis-garis tebal ini yang membatasi antara ketiga wujud dari materi ya. Solid, liquid, gas. Garis fasa ya. Gimana sih cara nyoretnya? Oh ini nih. Cara nyoretnya ada nggak sih di sini? Oh dimatikan. Ini ya udahlah. Ini kelihatan kan kursornya ya. Nah, kayak misalkan gini.
air, kenapa titik didihnya adalah 100 derajat pada suhu atau pada keadaan normal, gitu ya. Pada tekanan atmosfer sekitar 1 atm lah, atau 101, ini apa satuannya? Kilopascal, ya. Nah, ya karena ini, gitu kan ya. Jadi pada kondisi atmosfer kita yang umumnya ya 1 atmosfer atau 101 kilopascal, gitu kan ya. Air itu berubah di 100 derajat ya, dari liquid menjadi gas di 100 derajat ya. Tapi kalau misalkan kita bergerak naik ke pegunungan misalkan ya, di pegunungan itu kan tekanan atmosfernya lebih tinggi atau lebih rendah menurut kalian? Kalau kita naik ke pegunungan, dataran rendah, tinggi, Pak. Rendah, Pak. lebih rendah ya. Nah, berarti kan kurang dari 100 kan tekanannya, kurang dari 101 kilopascal. Anggaplah di sini nih ya, anggap di bawah 101. Kalau kalian tarik garis lurus sampai mencapai ini garis fasa ya, fasa pemisah antara cair dan gas. Nah, kalian tarik garis ke bawah, ini titik didihnya akan kurang dari 100 derajat Celcius kayak gitu. Ya. Ini cara baca diagram fasa kayak gitu, ya. Begitupun dengan titik beku. Titik beku di 101, air itu di 0 derajat Celcius gitu, ya. Jadi dia mulai membeku di 0 derajat Celcius kalau tekanan atmosfernya 101 kilopascal gitu ya. Tapi kalau kita naik lagi ke dataran tinggi, nah mungkin titik bekunya akan lebih tinggi dari 0 derajat gitu ya. Jadi ngebekuin air itu akan butuh suhu yang lebih tinggi gitu, belum nyampe 0 udah beku gitu si airnya ya. Padahal suhunya belum belum 0 derajat gitu. Tapi dia sudah membeku gitu ya. Nah, itu adalah apa namanya cara membaca diagram fasa. Nah, sekarang bagaimana dengan yang CO2? Nah, CO2 pakai yang ini. Yang inilah gambar bawah aja kayaknya lebih soft warnanya. Ya. Waduh, kecil sekali tapi. Nah, seperti ini ya. Liquidnya ada gitu ya. Jadi sebenarnya bisa dibuat liquid, tapi lihat ini kondisinya apakah memungkinkan atau enggak gitu kan ya. Jadi dia itu lihat di sini 73 atmosfer. Sedangkan dunia kita kan di kondisi mana ya? Dunia kita itu di 1 atmosfer kan? Bagian bawah sini kan? Di bagian bawah ini aja di tekanan 5 atmosfer barulah dia muncul liquidnya gitu kan. 5 atmosfer ke atas lah. Dengan suhu di antara -56 sampai 31. Ada liquidnya. Ada supercritical fluid juga. Nah, ini juga menjadi challenge ya. Jadi ini menjadi material yang menarik juga untuk dipelajari kalau kalian nanti. Saya akan tunjukkan, jadi bukan hanya buku ya yang bisa jadi referensi ya. Jurnal-jurnal juga bisa kalian jadikan referensi. Nah, belakangan ini banyak yang membahas tentang supercritical fluid ya. Nah, jadi supercritical fluid itu dia kita buat kondisinya melebihi critical point gitu ya. Nah, jadi suhu yang tinggi, tekanannya juga tinggi gitu untuk mendapatkan supercritical fluid. Nah, balik lagi ke sini cara baca diagramnya ya. Jadi untuk CO2 karena kita bermainnya di 1 atmosfer, nah di daerah 1 atmosfer itu diagram fasa CO2 cuma ada padat langsung ke gas gitu ya. Nggak ada liquidnya. Makanya dia kalau kita bermainnya di suhu kondisi atmosfer biasa, nggak mungkin kita dapetin CO2 wujudnya liquid gitu. Kita baru bisa menemukan wujud liquid kalau ya ini tekanannya tinggi gitu ya. At least di atas 5 atm gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya cara membaca diagram fasa. Kebayang siapa namanya tadi? Alisa? Bayang, Pak. Nah, Makasih gitu. atas penjelasannya. Sama-sama.
Nah, sebenarnya gini, abis ini kan harusnya ada mata kuliah apa namanya? Apa? Apa? Mata kuliah abis ini tuh apa? Kimia lingkungan ya kalau nggak salah ya. Betul Pak, kimia Cuman lingkungan. karena Kimia lingkungan, Pak. Bu Dekan yang mengisi kan, Bu Dekannya kebetulan ada kegiatan lain gitu ya. Dia harus wawancara dengan salah satu reviewer dari hibah pendanaan gitu ya dari apa Kedai Reka gitu. Sehingga tidak bisa hadir. Makanya Bu Dekan meminta saya untuk tukaran gitu ya. Jadi mata kuliah kimia katalis yang harusnya di besok ditarik ke sekarang gitu ya. Nah, jadi lanjut sama saya sampai jam 9. Tapi ya mungkin bisa lebih selesai lebih awal lah kita lihat situasi kondisi ya. Ada lagi nih pertanyaan. Oh ya, batu cadas ya. Ini termasuk yang mana Pak? Campuran apa? Ya, selama dia tidak bisa teridentifikasi dengan kasat mata, itu memang masuknya campuran homogen gitu ya. Tapi nanti balik lagi nih ya, balik lagi. Eh Ini memang kalau misalkan kita menggunakan istilah yang terlalu sederhana, eh, sulit juga digeneralisir gitu ya. Ternyata ada beberapa kasus kayak misalkan mineral ya, atau batu-batuan gitu ya. Batu-batuan kalau misalkan kita analisis gitu ya. Jadi kan sebenarnya batuan itu tuh campuran gitu ya. Ada kristal senyawa A, senyawa B, senyawa C gitu ya, bergabung di dalam batu-batuan gitu ya. Nah, itu bisa kita sebut sebagai campuran yang apa ya, dibilang homogen juga tidak gitu ya. Karena nanti kalau homogen itu baliknya ke larutan gitu. Sedangkan yang tadi batu cadas dia bukan larutan, padatan gitu. Karena kalau kita identifikasi ya dengan menggunakan salah satu instrumen ya, salah satu metode karakterisasi tadi, nah, kita bisa melihat bahwa oh ini terdiri dari beberapa kristal gitu ya. Jadi si batu ini tuh terdiri dari beberapa kristal. Sehingga ketika kita sebut dia apakah campuran homogen, agak susah juga sih. Karena campuran homogen itu dia biasanya single kristal gitu ya. Atau kristal apa namanya? Fasa tunggal gitu. Kristalnya fasa tunggal. Yang nanti mungkin istilah ini akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya lah. Jadi kristal dengan fasa tunggal sama yang polikristal ya. Nanti kita akan sampaikan ya. Ada yang kristalnya itu ada beberapa fasa gitu ya. Nah, yang beberapa fasa ini biasa kita sebutnya sebagai ya campuran heterogen gitu ya. Yang memang eh, agak sulit lah ya. Nah, tapi kalau misalkan nanti perpaduan sama campuran gitu ya. Nah, ada nanti konsep di mana si balik lagi ke konsep cacat kristal, tapi nanti lah ini saya sampaikannya di next ya, di pertemuan next. Takutnya terlalu jauh juga ya. Tapi yang jelas perpaduan sama campuran untuk batu cadas ya. Ini kemungkinannya campuran ya. Kalau batu-batuan itu kebanyakan sih campuran ya. Jadi tersusun dari beberapa kristal gitu di dalamnya. Jarang ada yang kristal satu fasa, jarang gitu. Kemudian garis fasa, oke. Tadi sudah jelas ya. Kemudian ini apa? Dry ice itu adalah CO2 cair bukan cemius. Nah, bukan ya. Tadi dry ice itu CO2 padat ya. Kemudian izin bertanya Pak. Kebetulan kan saya juga usaha nih dalam peleburan untuk pembuatan aksesoris fiber optik. Biasanya berbentuk pengait kabel pada tiang listrik yang dilakukan adalah melebur busi dengan aluminium. Nah, apakah kita perlu trial lagi atau hanya dengan mempelajari 4 hal yang Bapak jelaskan tadi? Oh iya, jadi gini sebenarnya untuk menjelaskan tadi 4 hal, memang gini, dari 4 pilar ini tuh memang setiap material punya
jalan ceritanya masing-masing gitu ya. Jadi kayak misalkan saya nih ingin mengembangkan material keramik yang bersifat konduktif. Nah, berarti kan saya harus bermain di cacat kristal gitu kan. Nah, kalau di peleburan besi ini juga sama. Mungkin apa besi apa namanya alloy ya, alloy besi sama aluminium. Ini kan pasti bisa kita mainkan nih komposisinya, ya. Nah, kalau misalkan sudah berbicara alloy, nah dia pasti punya diagram fasanya, ya. Ketika dia dicampur sama aluminiumnya sekian persen, dia bentuk kristalnya seperti apa. Nah, ini punya diagram fasanya. Jadi kata kuncinya, kalau kita mau tahu nih, kita itu pengennya dapatnya yang sifatnya seperti apa. Sifat yang kayak gini, kita harus dapatnya kristal yang seperti ini. Kristal yang seperti ini tuh bisa dibuat kalau komposisi besi sama alloynya berapa. Nah, itu dilihat dari diagram fasanya. Kayak gitu. Ya, diagram fasanya nanti ada. Nah, silakan bisa dipelajari. Nah, diagram fasa di peleburan itu banyak juga dipakai di dunia metalurgi ya. Di dunia metalurgi pasti ini orang metalurgi harus paham betul membaca diagram fasa itu udah kayak baca buku teks biasa gitu ya. Jadi kata kuncinya harus bisa membaca diagram fasa. Tadi saya kasih contohnya yang sederhana aja gitu ya, air sama CO2. Nah, kalau sudah berbicara alloy gitu kan, diagram fasa campuran, nah ini memang ada teknik khusus ya. Tapi kalau kalian suka nonton ini apa namanya media sosialnya dosen ITB Metalurgi apa Imam Santoso, tahu nggak? Imam Santoso, Tahu Pak, tahu Kang Yusuf? tahu Pak. Yang suka itu loh, suka inspiring gitu kan. Dan Jadi dia itu suka bercerita bahwa siswanya ini dari yang sebelumnya dari keluarga yang tidak mampu, dari daerah dari daerah, kemudian kuliah di ITB, hingga akhirnya sekarang jadi juragan apa gitu, ya, atau bekerja di perusahaan Bonafit internasional gitu, atau dia kuliah dan menjadi dosen di universitas luar negeri kayak gitu, ya. Ada yang suka cerita gitu, kontennya konten ini motivasi kuliah gitu. Nah, kalian sudah mengambil langkah yang tepat nih, ya, kuliah gitu ya. Jangan terlena dengan dunia pekerjaan ya. Menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban gitu ya. Nah, ya memang sih nggak mesti formal ya, non formal juga boleh menuntut ilmu. Cuman kalau ada yang formal, kenapa enggak gitu ya? Biar untungnya dua, ilmunya dapat, ya buat apa legalitasnya juga dapat lah gitu. Oke. Nah, silakan itu di YouTube-nya dia atau di Instagram-nya dia menjelaskan bagaimana cara membaca diagram fasa untuk campuran alloy atau campuran logam. Nah, boleh itu enak bisa diikutin lah gitu ya. Pak izin bertanya, apakah dalam pemurnian logam semua zat pengotornya dapat dipisahkan semua? Ya, tadi balik lagi. Konteksnya ini kan kalau di pemurnian logam itu mirip kayak tadi kalau di diagram klasifikasi materi, campuran mau kita jadikan zat murni dengan metode pemisahan fisika ya, pemisahan fisika. Nah, memang agak susah sih untuk mendapatkan zat murni itu dari campuran, luar biasa susah. Bahkan ya kecuali kalau yang apa ya sifat fisiknya spesifik kayak misalkan titik didih gitu misalkan ya. Bahkan destilasi pun gitu ya, destilasi sederhana pun tidak bisa kita mendapatkan air murni banget gitu ya. Mungkin harus destilasi bertingkat atau yang lebih atau pakai metode kromatografi, reverse osmosis ya, dan lain sebagainya gitu kan ya untuk mendapatkan air yang kemurniannya tinggi gitu. Nah, jadi kemurnian sampai 100% itu memang sulit. Makanya tergantung tadi ini mau sampai mana nih batasan kemurniannya. Tergantung nanti pengaplikasiannya untuk apa. Apakah mau sampai 99% atau 99,9% kayak gitu kan kemurniannya. Tapi yang jelas sampai total 100% memang kayaknya agak susah ya.
mungkin mustahil gitu ya. Jadi kalau kalian beli material aja gitu ya, kayak saya misalkan beli chemical saja. Beli chemicals itu pasti nggak ada yang 100% gitu kan. Pasti 99,999 gitu ya. Ya kayak gitulah kurang lebih gitu. Oke ya. Nah, ya tadi tidak ada yang sempurna tadi ya. Tidak ada yang sempurna itu betul gitu kan. Ya. Oke, nah kita lanjut ke mata kuliah satunya lagi aja ya. Singkat cerita gitu kan ya. Mata kuliah berikutnya itu kita ntar dulu baca-baca dulu bentar. Salah. Ntar dulu ya saya balas WA dulu nih. Ternyata banyak. Nah, salah. Minum dulu ya. Bentar ya. Oke. Nah, untuk yang katalis
bukunya. Sebentar, mana share screen? Nah, ini ya. Nah, jadi untuk katalis buku yang direkomendasikan adalah ini. Penerbitnya Elsevier ya, tahun 99. Jadi bisa di-download gratis ya. Oke. Nah, di sini ada kurang lebih 7 bab ya. 7 bab dari mulai chapter apa namanya? Di sini ada penjelasannya chapternya, cuman memang ada apa namanya? Table of content ya. Nah, jadi sebelum jauh ke sana ya, saya mengingatkan kembali ya tentang katalis ya. Kenapa kimia katalis itu kita adakan mata kuliahnya dan menjadi mata kuliah wajib ya kalau nggak salah ya. Jadi kan kita ada mata kuliah pilihan sama wajib. Dulu di kurikulum yang sebelumnya, kimia katalis ini masuknya ke mata kuliah pilihan. Tapi sekarang masuk ke mata kuliah wajib. Nah, artinya kan level apa ya, prioritinya atau apa dirasa pentingnya itu meningkat gitu ya. Kira-kira kenapa ya? Ada yang mungkin punya pendapat gitu ya. Kenapa ya kimia katalis itu kok sekarang menjadi sesuatu yang penting gitu. Kira-kira apa sih gitu ya eh, yang membuat dia menjadi sesuatu yang penting gitu untuk kita pelajari. Enggak sih zoomnya? Oh zoomnya hilang. Oh, ini. Halo, zoomnya ada kan? Oke, Ada, Pak. oke. Ada yang mau berpendapat kenapa kimia katalis itu penting? Saya Pak mau nyoba aja Pak. Boleh, silakan Kang Fawas. Ya, mungkin menurut pemahaman saya mungkin kimia katalis ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kali Pak ya, sama pembuatan, contohnya kayak pembuatan makanan kayak roti gitu kan. Dia di kimianya memerlukan katalis untuk mempercepat pembentukan si hifa nih, biar dia mengembang, biar bisa jadi roti gitu. Contohnya kayak gitu, jadi implementasi pada kehidupan sehari-harinya banyak gitu Pak ternyata. Oke, bagus. Ada lagi yang mau menjawab? Saya mau mencoba menjawab Pak. Boleh, silakan. Salsabila. Katalis itu menurut saya dia juga termasuk apa ya, efisiensi dalam produksi industri Pak. Ya, Jadi udah mau industri. sangat membantu sekali. Contohnya seperti yang NH3 yang apa ya, yang banyak bahan-bahan kimia yang digunakan di industri Pak. Oke, baik ya. Nah, jadi ini ada yang jawaban ketiga nih, mempercepat reaksi agar efisiensi produksi. Ya, balik lagi ya. Jadi memang kata kuncinya kan sebenarnya katalis itu baru mulai bisa kita pakai ya perannya kalau ada reaksi kimia kan gitu ya. Nah, tapi kan reaksi kimia itu hampir di kehidupan kita sehari-hari semua ada reaksi kimianya ya. Bahkan produk-produk yang kita gunakan saat ini itu dibuatnya melalui reaksi kimia gitu loh ya. Industri-industri yang ada di mana-mana ya, banyak sektor farmasi, tekstil, kemudian ada tadi pertambangan dan lain sebagainya, itu tidak lepas dari yang namanya reaksi kimia gitu ya, untuk mendapatkan si produk yang kemudian akan dijual gitu kan ya, kalau berbicara industri gitu ya. Karena memang kalau sudah masuk ke dunia katalis, ini jiwa ekonominya muncul juga gitu. Makanya tadi ada istilah efisiensi gitu ya. Balik lagi ke sana gitu kan. Jadi katalis ini tadi keuntungannya adalah bisa mempercepat reaksi. Dengan kita mendapat reaksi, tapi nggak selamanya reaksi yang cepat itu diharapkan sih ya.
Kayak pembusukan kan kadang kita nggak mau cepet kan gitu ya. Jadi kita juga harus ngembangin anti katalisnya gitu ya. Inhibitor juga ada ya. Jadi ada juga penghambat yang mungkin kita bisa kembangkan untuk mencegah tadi ya. Aging gitu biasanya ya, penuaan gitu. Ada antioksidan lah dan lain sebagainya gitu ya. Tapi di sini konteksnya lebih ke produk biasanya ya. Jadi katalis yang dimaksud ini adalah produk gitu. Jadi produknya yang diperoleh bisa lebih cepat gitu ya. Lebih cepat dalam dalam waktu yang sama, produk yang dihasilkan lebih banyak gitu ya. Nah, kemudian yang sering saya temukan miskonsepsi ya di sekolah-sekolah gitu ya, kalau saya tanya ke mahasiswa tingkat awal gitu ya, atau datang ke sekolah nanya ke siswi SMA gitu atau SMK gitu ya. Katalis itu apa? Ya. Ada yang bilang zat yang dapat mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Ya. Nah, ada yang jawab seperti itu. Nah, kalian sepakat nggak dengan jawaban yang seperti itu? Katalis itu adalah zat yang dapat mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Kurang tepat, Pak. Oke, bagus. Kenapa? Karena jatuhnya reaksi itu ikut bereaksi, tapi pada akhirnya dia nggak bukan bukan nggak habis sih, lebih ke arah kembali ke bentuknya sendiri, Pak. Jadi reaksinya dipercepat, tapi dianya sendiri kembali ke bentuk awalnya gitu, Pak. Nah, nah, berarti terbentuk kembali ya di akhir reaksi gitu ya. Ya, Pak. Oke. Nah, jadi dia ikut bereaksi kan? Ya, jadi Ikut, katalis Pak, itu ikut bereaksi. ikut bereaksi. Nah, ini masih saya kalau nanya masih suka ada yang jawab katalisnya seperti itu gitu ya. Tanpa ikut bereaksi. Waduh, saya nggak habis pikir gitu kan ya. Ada ya zaman dulu mungkin ya buku teks yang ya buku teksnya pasti bahasa Indonesia ya tentunya ya. Bukan yang karena kan gini guru-guru kita ya di level sekolah menengah itu pasti berusaha membuat semudah mungkin gitu ya untuk dipahami oleh siswa gitu kan ya. Nah, biasanya yang menyampaikan itu tuh biasanya guru biologi gitu kan ya. Guru biologi biasanya seperti itu tanpa ikut bereaksi kayak gitu. Ya. Ya mungkin dia berpikirnya enzim kan. Kalau enzim memang dia punya active site gitu kan ya. Active site kan dia kayak cuma nempel, lepas gitu kan. Sedangkan katalis yang benar-benar bereaksi itu kan kayak katalis homogen ya. Nah, dia ikut bereaksi itu ada siklusnya gitu kan ya. Nah, jadi ya itu untuk mempermudah pemahaman anak gitu kan sehingga muncullah miskonsep gitu kan ya. Nah, makanya kadang-kadang di universitas tugasnya ya meluruskan gitu kan ya. Meluruskan hal-hal yang menyimpang terlalu jauh gitu ya. Jadi dia memang tadi ikut bereaksi dan di endingnya dihasilkan kembali gitu ya si katalisnya. Dan ini tuh ketika dia dihasilkan kembali berarti kan kita bisa pakai kan? Kita bisa pakai lagi katalisnya kan? Infinity ya gitu ya. Apakah seperti itu cara kerja katalis? Karena dia dihasilkan kembali berarti kan saya cukup pakai segini untuk reaksi sampai 1 tahun lamanya gitu kan. Ya mau ada terus kan nggak berkurang gitu. Apakah seperti itu konsepnya katalis? Tidak, Pak. Ah, bagaimana? Kan di reaksi kimia sendiri kita tahu ada byproduct ya, Pak. Mm-mm. Itu jadi pengotor yang mungkin bisa jadi menghambat jalannya reaksi juga, Pak. Hmm. Hubungannya sama katalisnya? Katalisnya nggak murni lagi mungkin, Pak, nyebutnya. Oh, jadi katalisnya gara-gara ada byproduct, jadi bisa dibilang katalisnya jadi keracunan gitu ya. Ini Teracuni. Pak, Iya. sedikit paham mungkin Pak. Jadi ya boleh-boleh silakan. Biasanya kan katalis itu lebih spesifik untuk jenis reaksi tertentunya Pak. Jadi Ya, nggak betul. katalis bisa digunakan untuk semua produk juga. Jadi masing-masing reaksi itu punya katalis sama sendiri. Mm-mm. Gitu mungkin Pak. Oke. Ya, jadi maksudnya untuk reaksi yang sama dalam hal ini ya katalisnya misalkan reaksi A katalisnya B misalkan. Berarti kan dia
karena di ending reaksinya dia dihasilkan kembali, berarti kan logikanya kan ya udah pakainya sedikit aja. Wong nanti dihasilkan lagi kan selamanya gitu, nggak usah beli-beli lagi katalis gitu kan. Nah, ternyata enggak seperti yang jawabannya Raihan tadi bilang, katalis juga ada usianya gitu kan ya. Makanya pembelian katalis ya tidak pernah berhenti juga gitu ya. Jadi ada ausnya lah gitu ya. Kalau mesin tuh aus gitu ya. Katalis tuh ada ausnya. Nah, di mata kuliah ini kita coba pelajari ausnya katalis itu karena apa gitu. Salah satunya ya dari sekian alasan, salah satunya tadi dia bisa teracuni ya. Keracunan gitu ya. Keracunannya macam-macam. Bisa oleh byproduct-nya ya, bisa oleh produknya itu sendiri gitu ya. Jadi dia sebanding itu semakin banyak produknya katalisnya ternyata performance-nya makin turun gitu kan ya. Karena si produknya nempel gitu ya menutupi permukaan dari katalisnya gitu kan ya dan lain sebagainya ya. Atau jumlahnya bisa berkurang kalau misalkan memang kita ada tahap pemisahan gitu. Misalkan kita dari produk sama reaksinya udah dapat nih produknya, mau kita pisahkan gitu ya. Ternyata katalisnya ada yang ke bawah. Otomatis kan kuantitinya berkurang kayak gitu. Macam-macam ya. Nah, nanti itu kita akan pelajari di mata kuliah ini gitu. Nah, balik lagi ya. Nah, jadi sebenarnya katalis ini adalah salah satu terapan dari kelanjutan mata kuliah tadi ya, namanya kimia material lagi masuknya. Nanti di kimia material ada juga contoh aplikasinya untuk katalis gitu ya. Jadi gimana caranya kita sebagai seorang kimiawan gitu ya, mendesain katalis yang memiliki permukaan yang sebesar gitu ya. Jadi meskipun dia jumlahnya misalkan 1 gram gitu ya katalisnya, tapi permukaannya itu bisa setara dengan lapangan bola gitu. Bisa aja seperti itu ya. Terutama kalau kita berbicara katalis heterogen. Mungkin sudah pernah lah dengar. Kalau menurut saya istilah ini udah common banget lah. Katalis homogen sama heterogen. Barangkali ada yang mau mencoba menjawab bedanya katalis yang homogen sama heterogen. Ya konsepnya balik lagi ke campuran tadi lah gitu. Homogen dan heterogen. Konsepnya sama kayak yang tadi di kuliah sebelumnya dibahas. Izin Pak, misalkan Silakan. gas dengan gas gitu. Kalau yang homogen, kalau yang heterogen padatan dengan gas misalkan gitu Pak. Oke, langsung ke contohnya ya. Kalau yang homogen apa tadi? Bisa diulang? Yang homogen misalkan gas dengan gas itu Pak. Oh, jadi Atau katalis larutan juga dengan gitu. larutan. Iya, Menambahkan kalau berhubungan dengan yang tadi di awal gitu Pak. Iya, ya. Tapi saya mungkin ini pengetahuan saya kurang nih. Saya belum menemukan, ya mungkin nanti bisa tolong bantu cari contohnya ya. Katalis yang wujudnya gas gitu. Nanti kalau silakan dicari ya. Mungkin untuk homogen mungkin Pak, katalis hmm, itu homogen. Izin menambahkan Pak, boleh silakan, Bang dari Gus. homogen itu kan tadi sudah disampaikan juga ada homogen dan heterogen dari materi atau zat. Nah, sekarang itu sedikit pembahasan terkait katalis. Katalis yang berada dalam fase yang sama itu untuk yang homogen, yang sama dengan reaktannya ya Pak, dengan yang akan bereaksinya. Biasanya itu fase cair kalau nggak salah untuk yang biasa dipakai itu. Untuk heterogen, biasanya itu katalis yang berada dalam fase berbeda dengan reaktannya. Biasanya itu padatan dengan gas atau dengan cair. Ya, gitu. Baik ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi sebenarnya kimia itu ya itu lagi gitu. Jadi konsep kita yang membahas tadi tentang campuran, dibuat dua, homo dan hetero, ternyata katalis juga sama. Homonya maknanya sama dengan campuran. Kalau homo ya sefasa gitu kan. Kalau hetero ya dua fasa gitu kan. Ya, jadi sesederhana itu gitu ya. Nah, biasanya memang tadi contohnya kalau sefasa itu biasanya cair-cair kasusnya.
Jadi pereaksinya cair, katalisnya juga cair gitu. Fasanya itu yang biasanya sering ditemukan ya kalau di kasus reaksi katalisis gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang heterogen itu katalisnya padatan biasanya ya. Jadi katalisnya padat, sedangkan si pereaksinya atau reagennya atau reaktannya itu bisa cair atau gas gitu. Ya. Jadi bisa dikatakan wujud dari katalis itu ya kalau nggak cair padat gitu ya. Cair untuk cair gitu ya. Padat bisa untuk cair untuk gas gitu fase reaksinya. Tapi boleh itu yang common gitu ya. Tapi kalau kalian punya contoh juga ada kok Pak katalis yang gas. Nah, itu boleh juga disampaikan ya. Jadi biar kita jadi lebih luas pengetahuannya gitu. Nah, nanti katalis sama. Katalis yang heterogen dikelompokin. Ada yang berbahan logam gitu ya. Ada yang berbahan tadi apa namanya? Keramik gitu kan ya. Ada yang berbahan organometal gitu ya. Ada macam-macam gitu ya. Nah, di sini persis banget dengan apa yang disampaikan di material tadi ya. Jadi mungkin untuk yang chapter 1 ini masih penjelasan ya. Chapter 2, chapter 3 kinetika katalis ya. Jadi kalau kalian karena ujung-ujungnya tadi berhubungan dengan speed ya atau velocity, speed sih biasanya ya. Kecepatan reaksi, rate of reaction. Nah, pasti kinetika nih yang teori yang kita pelajari atau prinsip yang kita pelajari di katalis itu adalah kinetika ya. Jadi di recall lagi aja gitu ya kinetika reaksi gitu kan ya. Apa sih definisi dari laju reaksi gitu kan? Apa sih definisi dari hukum laju gitu ya? Apa sih definisi dari order reaksi kayak gitu ya? Waktu paruh kayak gitu-gitu ya. Jadi diingat-ingat lagi lah konsep-konsep dasar-dasar kinetika reaksi kimia. Kemudian ini fundamental katalis ya. Kemudian di sini ada katalis heterogen. Kemudian ada juga katalis homogen. Nah, ini menarik ya. Jadi ada katalis hetero, ada katalis homo. Masing-masing punya sektor atau marketnya gitu kan ya. Nah, biasanya sih kalau berbicara obat dan lain sebagainya, jarang sekali kita pakai yang heterogenus katalis ya. Kayak di dunia farmasi gitu ya. Di dunia makanan, biasanya kesehatan, itu biasanya katalis yang dipakai itu adalah katalis homogeneus gitu ya. Karena kita spesifik ingin membuat molekul tertentu dan biasanya organik ya. Meskipun ada juga sebagian anorganik, tapi biasanya organic compound gitu ya untuk yang homogeneous. Dan kelebihannya biasanya kalau homogeneous itu dari ininya selectivity-nya. Jadi dia bisa didapat dengan kemurnian yang lumayan tinggi gitu. Beda halnya dengan si heterogeneous. Kalau heterogeneous itu kadang karena ya reaksinya terjadi di permukaan gitu ya. Jadi produk yang dihasilkan memang variasinya cukup banyak gitu. Ya, produknya tadi bisa banyak sehingga harus ada tahapan separasi lagi lah gitu ya. Jadi ya tergantung seberapa murni ya produk yang mau kita buat. Nah, itu bergantung juga kita akan bisa menentukan katalis apa sih yang cocok gitu. Ya, tergantung dari tadi kemurnian produk yang ingin kita capai gitu ya. Kemudian ini ada aplikasi dari katalis di chapter 7 ya. Nah, ini ada katalis preparation ya. Nah, jadi ini konteksnya sama kayak sintesis di material gitu ya. Karena katalis ini dibuat juga sama kita gitu. Dan dia masuknya kelompok material bukan chemicals ya. Kenapa? Karena tadi dia punya fungsi mempercepat reaksi dan dia nggak langsung habis gitu.
pas dipakai nggak langsung habis, beda halnya dengan chemicals atau reaksi kan. Jadi dia masih bisa dipakai ulang gitu ya. Selama performance-nya masih bagus ya, maksudnya tidak tidak drop gitu ya, tidak cepat penuaannya gitu kan, agingnya nggak cepat, ya udah kita pakai terus. Nah itu disebut, makanya masuk kelompok material gitu, karena fungsinya eh, ya waktunya cukup panjang gitu. Kemudian yang chapter 10 ini berbicara tentang karakterisasi ya. Biasanya memang sintesis atau preparation dua bab nih, 8 dan 9. Sedangkan karakterisasi ini 10 sampai 12 ya. Jadi 10, 11, 12 ini karakterisasi. Karena si karakterisasi itu kan tadi jembatan yang menghubungkan antara structure sama properties gitu ya. Jadi penting sekali bahkan sama performance-nya gitu kan. Itu karakterisasi, sehingga mungkin ini babnya lebih banyak gitu ya. Nah, yang terakhir baru tentang katalis di kondisi sekarang. Sekarangnya itu tahun 99 ya, karena ini bukunya udah lama. Katalis sekarang dan katalis masa depan gitu ya, seperti apa. Nah, silakan nanti ini bisa dieksplor ya bukunya. Nah, tadi sempat saya singgung juga ya, selain buku yang bisa kalian gunakan untuk referensi, itu ada jurnal kan, ya. Tapi memang sih jurnal harus dikenalkan dari sejak sekarang untuk kalian kelas kerjasama khususnya, karena kan kuliahnya hanya sebentar ya. Sedangkan nanti untuk tugas akhir kan harus banyak baca jurnal gitu. Nah, ini ada browse journals and books. Nah, tadi ya, referensi bisa dalam bentuk buku atau dalam bentuk jurnal. Misalkan di sini saya mau cari yang katalis. Jangan. Nah, nggak mau. Hmm, ya di sini aja deh. Ya, katalis jurnal. Ini apa lagi? Katalis jurnal ada nih. Katalis dari MDPI, katalis dari Elsevier, penerbit-penerbit terkemuka ya. Nah, ini katalis dari MDPI ya, penerbit MDPI. Nah, ini kan ada nih contohnya, ada katalis platina yang dimasukkan ke dalam alumina. Nah, nanti kita akan diskusi juga bahwa katalis itu sebenarnya ada bagian-bagiannya. Penyusunnya ada beberapa ya. Ada yang disebut sebagai support materials ya. Jadi support materials itu adalah tempat kita menyimpan katalisnya gitu. Terutama katalis-katalis yang memang expensive ya, mungkin very expensive gitu, sangat mahal sekali gitu ya. Jadi kalau saya langsung pakai platinum doang gitu kan ya, wah jebol juga nih perusahaan. Gitu ya. Perusahaan kan pasti pengennya carinya yang murah gitu kan ya. Dia bisa mempercepat tapi harganya jangan terlalu mahal juga dong gitu ya. Nah makanya dibuatlah semacam material support ya. Jadi material support ini untuk nyimpan katalis ya, nyimpan katalisnya sehingga
Katalis yang dibutuhkan itu jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi efektivitasnya sama gitu ya. Seolah-olah kita pakai platina 1 gram gitu ya. Padahal yang kita pakai cuma 1 mikrogram gitu. 1/1000-nya gitu. Tapi performance-nya sama gitu. Ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian belakangan ini memang sedang apa namanya orang-orang ujung-ujungnya membawa bahasa-bahasa green ya. Green katalis gitu ya. Atau environmentally friendly ya. Jadi yang katalisnya ya tidak berbahaya juga gitu ya buat lingkungan. Dan bisa diambil dari ini biasanya bahan alam gitu ya, katalisnya bisa diambil dari bahan alam. Tapi biasanya sih nggak ke arah sana, lebih ke lingkungannya ya. Isu lingkungannya dia lebih aman terhadap lingkungan kayak gitu. Wow. Nah ini nih ya. Kebetulan ini langsung muncul APC ya. Saya akan jelasin sedikit. Nah, jadi informasi jurnal itu setidaknya ada 4 hal penting ya. Pertama ada yang disebut sebagai article publishing charge. Jadi kita nih peneliti ya, setelah kita melakukan penelitian kan akan didapatkan sebuah hasil gitu ya. Hasil penelitian yang kemudian kita sampaikan ke khalayak banyak dalam bentuk artikel jurnal gitu kan ya. Nah, artikel jurnal yang sudah kita buat, kemudian kita simpan dong di platform yang orang banyak baca gitu kan ya. Nah, salah satunya adalah di ini penerbit gitu kan ya, di jurnal, pengelola jurnal. Nah, contohnya ini jurnal Katalis nih, ya. Nah, si jurnal Katalis ini memberi biaya $4.000 ya, gila. $4.000 ada yang bisa konversi sekitar berapa juta ya? Mahal banget, Pak. Wah, ya iya mahal banget mah iya. Maksudnya biar kebayang gitu teman-teman. 60 juta, JT Pak. ya, 60 JT. 60 jutaan. 60 JT luar biasa ya. Jadi kita biaya penelitian saja sudah habis ya mungkin kalau penelitian yang mau bagus kayak gini mungkin 100 juta mah ada lah gitu ya. Terus mau nerbitin lagi di jurnal Katalis bayar lagi kalau mau open access 60 juta gitu. Jadi ya tekor gitu ya kalau misalkan tidak didukung pemerintah ataupun institusinya tekor gitu. Ya udahlah. Tapi kenapa sih Pak nggak langsung aja terbitin aja di media sosial kita gitu ya. Nah, jadi balik lagi gitu kan, ada yang disebut sebagai peer review proses ya. Peer review itu artinya si penelitian kita ya atau hasil laporan penelitian kita itu tuh di apa ya, dikomentari gitu sama para ahlinya di bidang tersebut gitu. Sehingga artikel yang kita itu jadi lebih kaya gitu ilmunya gitu. Nah, dia itu mahal karena dia ngejual tadi orang-orang ahlinya gitu. Saya punya ahli-ahli hebat loh gitu. Nah, jadi kamu tuh bayar tuh buat ya ini ya. Jadi artikel kamu tuh bayar buat ngebayar ahli-ahlinya tersebut gitu. Kasarnya gitu ya. Nah, ini ada waktu 9 hari sampai keputusan dari editor ya. 40 hari proses penelaahan oleh para ahli, baru 87 hari total dari submit ke diterima atau ditolak, diterimanya gitu ya. Kalau ditolak kan ini dalam 9 hari juga langsung ditolak kalau memang jelek gitu kan ya. Kalau ini 87 hari berarti sekitar 3 bulan ya. 3 bulan baru diterima kalau misalkan memang PES ya. Tahapan ini dan tahapan ininya PES gitu. Nah, itu contohnya ya jurnal. Nah, karena kalian langsung penelitian di semester 1 ya, mau nggak mau kan kalian harus banyak baca jurnal ya. Karena buku sudah tidak layak untuk kalian jadikan referensi jika kalian ingin melakukan penelitian ya. Karena buku itu kumpulan teori yang lama sekali ya. Bahkan sebelum kita lahir lah. Misalkan ada teori tadi hukum laju. Hukum laju udah tahun 1000 berapa gitu ya. Jadi sudah jadul sekali gitu kan. Tapi masih dipakai gitu. Artinya apa? Ya kalau sudah lama kayak gitu mah udah jadi
common gitu kan, nggak usah dirujuk lagi gitu. Maksudnya si penelitinya gitu kan. Tapi yang terbaru biasanya yang kita apa namanya, yang kita jadikan rujukan itu. Oh, orang tuh udah sampai sini. Kan yang namanya penelitian itu kan estafet ya, atau sama-sama melengkapi puzzle gitu ya. Jadi saya misalkan sama Kang Gusni, Kang Walid gitu ya, dihadapkan dengan puzzle Menara Eiffel misalkan gitu ya. Nah, terus ya Kang Gusni ngurusin, oh saya bagian piece yang langit-langitnya gitu. Kang Walid piece bagian menaranya, saya bagian tamannya misalkan. Nah, kayak gitu. Begitupun dengan topik research gitu ya. Topik riset itu kalau misalkan tadi semakin banyak orang yang meneliti, semakin kelihatan wujudnya itu seperti apa gitu ya. Jadi kayak puzzle gitu. Nah, jadi untuk mengetahui puzzle-nya, makanya kita harus baca gitu ya. Orang udah nemuin puzzle ini belum? Kalau udah ya kita cari yang lain. Jangan yang sama gitu. Kalau yang sama berarti kita nggak ada gambaran yang baru gitu. Gambaran yang barunya nggak ada sama sekali gitu. Ya. Nah, mungkin itu katalis pada prinsipnya, yang katalis itu eh, aplikasi dari yang mata kuliah sebelumnya, material. Cuman lebih spesifik material yang aplikasinya untuk mempercepat reaksi gitu ya. Karena kan tadi ada 4, ujungnya aplikasi gitu ya. Nah, ternyata orang kimia, katalis juga sama. Ini multidisiplin. Orang teknik kimia juga ngembangin katalis. Orang teknik material juga ngembangin katalis. Teknik fisika juga ngembangin katalis. Kayak gitu. Ya, jadi banyak orang yang terlibat. Nah, mungkin ada yang pernah dengar nggak katalis merah putih? Bukan hanya kabinet yang merah putih. Katalis juga ada. Katalis merah putih. Ada yang pernah baca artikelnya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Katalis merah putih ini dikembangkan oleh dosen ITB ya. Silakan nanti bisa googling ya. Bisa googling aja, masukin kata kunci katalis merah putih. Itu untuk macam-macam aplikasi ya, terutama di sawit ya, pengolahan sawit. Nah, jadi silakan kalian baca di situ pengembangnya ya, pengembangnya siapa, dosennya siapa. Karena dari katalis juga sebenarnya kita bisa jadi apa, teknopreneur ya. Bisa jadi apa namanya, juragan juga gitu ya. Apalagi kalau katalisnya dipakai oleh perusahaan besar yang produksinya setiap harinya misalkan bertontonan gitu ya. Atau bahkan setiap menitnya tontonan gitu kan. Anggaplah katalis yang dipakai per harinya adalah 0,1% lah ya. 0,1% dari sekian ton misalkan, atau beribu-ribu ton, kan berapa gitu ya. Nah, sebulan harus ganti itu katalisnya. Nah, kita mainkan di sana gitu kan ya. Kebayang itu harganya berapa, udah pasif income aja tuh ya. Bikin perusahaan katalis khusus gitu ya. Ya itu tadi katalis merah putih contohnya. Karena kebanyakan dari kita itu katalisnya ngambil dari luar, import gitu ya. Karena kalau ngembangin katalis doang, bikin perusahaan yang produknya katalis doang ya. Katalis itu kan tadi penggunaannya nggak banyak pertama di perusahaan ya. Artinya apa? Sedangkan kalau kita bikin perusahaan kan harus ini dong, harus jumlah produk yang dihasilkannya harus banyak. Ataupun kalau produk yang dihasilkan sedikit kan harganya harus dibuat setinggi mungkin gitu. Sedangkan katalis dalam negeri kan pasti berkompetisi dengan katalis luar negeri. Jadi kalau tinggi banget juga harganya pasti nggak akan dipakai sama industri gitu kan. Jadi dilema kalau di Indonesia. Belum lagi nanti ada yang tukang parkirnya lah gitu. Kalau mau bikin usaha itu kan banyak tukang parkirnya gitu kan. Nah, jadi ya makanya nggak banyak gitu perusahaan katalis di Indonesia gitu. Kalian boleh nanti googling juga ya, perusahaan katalis di Indonesia ada berapa banyak sih kalau misalkan mau dicari gitu. Apa ini yang pernah? Apa yang pernah ini, Kang Nurman? Katalis merah putih, Pak. Oh,
pernah apa nih? Ya, kebetulan ke perusahaan kita punya saham di PT KSI namanya Pak. Itu Katalis Merah Putih itu produknya namanya Pak. Oh, oke, bagus, bagus. Ya, itu Nah, kerjasama cuman kebetulan antara kerjanya di situ. bukan. Jadi saya kebetulan di Pupuk Kujang Cikampek Pak. Mm-mm, Jadi kita punya saham di situ sebesar 37%. mm-mm. Kemudian ada kerjasama dengan ITB dan Pertamina Pak. Nah, cocok nih. Nah, saya sengaja ngelempar ini karena saya yakin ini pasti adalah yang nyangkut-nyangkut di tempat yang beririsan gitu. Ternyata ada nih Kang Nurman ya. Nanti ya, bolehlah cerita sedikit ya Kang Nurman ya. Siap Eh, Pak. karena tentang itulah tadi ya bagaimana sih si katalis ini mungkin apa penggunaannya rutinnya berapa kali dalam sebulan produksinya gitu kan terus mengalirnya kemana aja gitu kan. Nah bolehlah dicerita. Jadi biar kita tuh kebayang gitu kan ya. Kayak kalau dosen kan tahu sendiri ya. Kalau dosen kan sama kayak guru lah ya. Teorinya masih ya lumayan lah gitu ya. Tapi kalau sudah berbicara praktis ya contoh-contoh praktis karena memang kita minim sekali ya pengalaman kita di dunia praktek gitu ya di industri. Ya contohlah saya misalkan ya saya tuh dari S1, S2, S3 teureun-eureun gitu ya. S1, S2, S3 terus gitu kan. Jadi belum mencicipi dunia industri gitu ya. Ini kelemahan saya lah, saya jujur gitu ya. Nah, cuman memang setelah lulus mulailah melek gitu kan ya. Oh, ternyata di industri ada kayak gini. Ya, datang sendirilah ya. Teman yang memang sudah bekerja, teman seangkatan, konsultasi gitu kan ya. Oh, jadi saya punya pengalaman juga nih. Oh, ternyata di industri kayak gini. Oh, kayak gini gitu. Nah, jadi rekan-rekan di sini yang sudah jelas-jelas praktisi ya, bekerja di industri, silahkan bercerita gitu kan ya. Hubungannya antara materi kuliah ini dengan yang ada di tempat kerja apa, biar rekan-rekan tahu gitu ya. Karena kan kalau cuman teori doang kan ya sayang gitu kan ya. Tapi kalau ada contoh-contoh aplikasinya, itu akan jadi lebih mantap. Oke, mungkin dari saya itu dulu. Ada yang mau ditanyakan untuk yang katalis? Nanti bukunya saya kirim di sana ya. Dan ditambah dengan beberapa mungkin PowerPoint ya. Kemudian mungkin ada beberapa menurut saya misalkan bagus nih video ya, video tentang pengembangan katalis ataupun konsep kinetika gitu kan ya, yang bisa memberikan gambaran kita tentang katalis lebih jelas. Itu akan saya simpan juga di bahan ajar ya, folder bahan ajar. Oke, kalau tidak ada saya akhiri sudah hampir jam 9 juga ya. Mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau misalkan ada yang kurang gitu ya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat ya. Amin. Nah, baik, saya akhiri Amin. dengan mengucap Amin. alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi